tidurnya orang yang memiliki hadas besar, junub ya. Dalam keadaan junub lalu kemudian tidur sebelum mandi, apa hukumnya? Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun min ghairi ayyamassa ma'a. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau ini tidur dalam keadaan junub tanpa terlebih dahulu menyentuh air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub, beliau tertidur atau sengaja tidur tanpa terlebih dahulu menyentuh air. Akhrajal arba'ah ila Nasa'i wa huwa ma'lul. Ini riwayat yang pertama. Warahu ghairu wahidin 'anil Aswad wa ghairihi an Aisyata minhum 'inda Muslim. Ini hadis dari Sayyidah Aisyah yang pertama. Nanti ada lagi hadis yang lain masih bersumber dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Bunyinya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayyanama wa huwa junubun tawaddaa wudu'ahu lis-salati qabla ayyanam. Jadi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau hendak tidur dalam keadaan junub, beliau terlebih dahulu berwudu seperti wudu beliau untuk sholat. Jadi lengkap, sempurna. Jadi maksud wudu di sini ya wudu syar'i gitu ya. Wudu syariat, bukan wudu dalam arti cuma basuh muka dan segala macam, enggak. Nah, makanya dipertegas tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Beliau berwudu dengan wudu yang biasa digunakan untuk sholat qabla ayyanam, sebelum beliau tidur. Nah, setelah wudu tidur gitu ya. Yang ala kulli hal junubnya masih ada. Yang ala kulli hal junubnya masih ada, hadas besarnya masih ada karena wudu tidak menghilangkan hadas besar. Bedanya itu persamaannya antara dua riwayat ini. Bedanya riwayat yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan berwudu walaupun junub. Tapi riwayat yang pertama, beliau tidur tanpa wudu dan dalam keadaan junub. Nah, karena memang redaksinya min ghairi ayyamassa ma'a, sama sekali tidak menyentuh air. Fiqhul hadis, hukum fikih yang bisa disimpulkan dari hadis ini atau dua hadis ini. Dalla hadithu Aisyah radhiyallahu anha ala annahu yajuzu lil junubi ayyanama min ghairi ghuslin wala wudu'in. Min ghairi ghuslin wala wudu'in ya. Jadi hadis bab kita ini ya, hadis yang pertama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun min ghairi ayyamassa ma'a. Jadi hadis yang ini menunjukkan hukum, memberi faedah hukum bahwa orang yang dalam keadaan junub atau memiliki hadas besar lah ya secara umum, apakah nanti hadas besarnya karena junub atau karena haid atau karena nifas misalkan. Ya. Nah, misalkan perempuan berhenti darah haidnya jam 8 malam. Jam 8 malam. Kan waktu Isya masih panjang tuh. Masih bisa sampai jam 4. Ya. Jadi kata dia, aduh, mandi malam rada gimana gitu ya. Rematik apa gitu ya, mitosnya gitu kan. Akhirnya diakhirkan. Tar ajalah jam 3 bangun, ya, mandi, sholat Isya, sholat maghrib, kan nanti diqadha sholat maghribnya ya. Karena bisa dijamak dengan Isya, sekalian subuh gitu. Nah, berarti kan dia otomatis tidur malam itu ya, dia tidur dari jam 8 sampai jam 3 dalam keadaan berhadas ya, dalam keadaan berhadas besar. Walaupun nanti sebabnya haid, bukan junub gitu. Atau yang nifas juga sama seperti itu. Nah, jadi walaupun memang redaksinya ini khusus di junub, tapi sepertinya hukumnya umum. Umum di semua orang yang punya hadas besar. Apakah sebabnya junub, haid atau nifas gitu ya.
Ya ini, jadi Rasulullah itu tidur dalam keadaan junub, berarti punya hadas besar, min ghairi guslin wala wudu, tanpa mandi, tanpa wudu. Ya, bidalil qauliha, karena memang dalam riwayat ini Sayyidah Aisyah bilangnya seperti ini, min ghairi ayyamassa ma'a, sama sekali tidak menyentuh air. Wa hadza yunfil ghusla wal wudu. Nah, sehingga redaksi ini menafikan mandi dan wudu gitu ya. Nah, karena kalau wudu kan nyentuh air gitu. Ini kata Sayyidah Aisyah enggak. Pokoknya tidur tanpa menyentuh air terlebih dahulu. Ini hadis yang pertama. Faedah hukum yang terkandung dalam hadis yang pertama. Lakin akan tetapi arada hadza haditsu Aisyah nafsiha min turuqihil ukhra as-sarihah annahu yatawaddau sallallahu alaihi wasallam thumma yanam. Tapi faedah hukum yang terkandung dalam hadis ini dibantah. Ya. Dibantah oleh hukum yang terkandung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah juga. Jadi sumbernya satu tapi riwayatnya berbeda. Dan memang itu dikehendaki gitu ya. Yang pengen Rasulullah pengennya kayak gitu kan. Jadi dalil-dalil yang memang sifatnya furu itu yang memang sengaja dibikin banyak supaya berbeda pendapat. Makanya nanti kalau nggak mau beda pendapat susah. Karena memang sumber dalilnya yaitu Allah dan Rasulullah SAW pengen kita berbeda pendapat gitu ya. Nah, yang nggak mau beda pendapat kejauh aja gitu, kurang ngopi itu. Ya makanya dari sumber yang sama yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan dua hadis yang kandungan hukumnya berbeda. Yang satu tanpa wudu, tanpa mandi, tapi yang satu lagi yang tadi itu beliau mengatakan ya memang Rasulullah SAW terkadang mandi dalam keadaan tidur dalam keadaan junub, tapi sebelumnya wudu dulu. Itu hadis yang kedua gitu ya.